Shalom, selamat pagi Jemaat GMI Muen yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di ruang ibadah online kita. Semoga kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Amin. Mari kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Shalom, jemaat terkasih dalam Tuhan. Kita ingin bersyukur kepada Tuhan kita. Karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan dan juga untuk menyanyikan lagu pujian baginya. Marilah saat ini juga kita ingin bersyukur kepada Tuhan kita. Kita ingin memuji Tuhan kita dengan sorak-sorai. Haleluya, memuji Tuhan kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan pujian ini dari awal sekali lagi. Kita yang menggunakan suara kita untuk memuji Tuhan kita. Mari sama-sama katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Musik memuji Tuhan kita. Kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Karena hanya Tuhan kita yang layak untuk kita puji. Karena Tuhan kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Haleluya. Mari sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja.
Tuhan, ini kami, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang ke hadapan-Mu, membawa hidup kami, membawa hati kami ya Tuhan. Karena Engkau yang membentuk setiap hidup kami ini, hati kami, untuk menjadi bejana yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Mari sama-sama tarikan pujian ini sekali lagi dari awal. Oh haleluya. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu, untuk genapi firman-Mu. Oh Yesus, ku jadikan ku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu, sempurna seperti-Mu.
Kami imani lagu yang baru kami nyanyikan, kiranya hidup kita semua berkenan di hadapannya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena kami mempunyai Engkau ya Bapa. Engkau yang berkuasa dalam kehidupan setiap kami anak-anak-Mu. Ampuni kami bila ada dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Layakkanlah setiap kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur untuk jemaat-jemaat MUEN yang baru mendapat pekerjaan, jemaat yang sudah lulus dan melanjutkan ke perguruan tinggi, jemaat yang telah menemukan pasangan hidup, dan jemaat yang sedang menantikan kelahiran. Kami juga berdoa untuk pasangan yang merindukan seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan, kiranya Engkau yang turut campur tangan di dalam hal ini. Kami juga datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi yang saat ini masih belum berakhir. Tuhan, kiranya juga memberi kekuatan kepada para dokter dan para tenaga kesehatan yang berada di garda terdepan di dalam penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Untuk usaha pekerjaan jemaat yang terdampak dalam pandemi ini, dan juga untuk pemimpin bangsa Indonesia, Presiden dan setiap jajaran yang terkait, kiranya Tuhan tambahkan hikmat kebijaksanaan yang daripada Engkau, supaya mereka dapat mengambil keputusan yang tepat di dalam menanggulangi pandemi ini. Kami juga berdoa kiranya pandemi ini dapat segera berakhir dan kami dapat beraktivitas kembali dan dapat kembali ibadah seperti biasa. Dengarkanlah setiap seruan doa kami ya Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus, doa Bapa kami. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilihku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti ini. Aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Tuh genapi firman-Mu, oh Yesus, ku jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tajia Bình An. Kita mau bersyukur hari ini kembali kita diberi kesehatan dan masih diberi nafas hidup. Kita patut bersyukur. Hidup adalah anugerah. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Omen laiti totalkau. Bapa yang di surga, kami mau bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami mempersiapkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau mendengar
kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan melalui hamba-Mu ini, Roh Kudus bekerja, memberi firman dari Tuhan untuk kami semua. Ajar kami untuk taat, bukan hanya mendengar, tapi kami mau melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dengar doa. Haleluya. Amin. Tema kita BTS Meal dan roti hidup. Ya. Yohanes 6 ayat 11 sampai 15. 约翰福音第6章11节到15节。我用印尼文来念。Saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan itu. Sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti dan yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah dilakukannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Saudara-saudariku, ketika McDonald meluncurkan menu BTS Meal, para penggemar boyband dari Korea menyambutnya dengan sangat antusias. Antrian mengular. Banyak ngantri gara-gara penggemar boyband ini. BTS ini. Akhirnya sampai restoran McDonald beberapa tempat harus ditutup karena menimbulkan kerumunan. Antusias ini tidak hanya meranda mereka yang menyebut diri sebagai Amila, sebagai fans setia dari BTS ini. Tapi juga sebagian dari mereka membeli karena rasa ingin tahu. Atau karena ingin menjual kembali kemasan menu yang dianggap spesial itu. Ya, kalau ada orang yang mau membeli kemasan hanya kotak, kemasan yang ada foto BTS itu udah dicuci mau dijual, siapa mau beli? Ya mungkin ya, sudah fans yang sudah gila-gila sekali mau membelinya. Karena antri nggak dapat. Saudara, melihat fenomena bagaimana para ARMY, para penggemar bersusah payah untuk mendapatkan menu spesial idolanya, membuat kita berpikir bagaimana seseorang berjuang demi sesosok idola mereka. Sampai saya teringat dengan pesan firman Tuhan yang mau kita dengarkan hari ini. Apa perbedaan penggemar dengan murid? Kita sebagai orang Kristen, apakah kita penggemar atau pengikut atau murid Yesus? Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI itu
mengartikan penggemar adalah sebagai orang yang menggemari, orang yang menyukai kesenian atau permainan dan sebagainya. Dan dalam pengertian yang lebih jauh, penggemar adalah mereka yang sangat memuja seseorang atau sekelompok orang. Penggemar mempunyai gambaran tertentu tentang idola yang terbentuk dalam pikiran mereka. Mereka mempercayai idola mereka adalah sosok yang paling ideal sesuai dengan gambaran mereka. Tak jarang akhirnya mereka pun meniru dan melakukan apa yang idola mereka lakukan dan sampaikan. Apalagi jika kita punya kesempatan berfoto dengan idola kita, wah, cepat-cepat kita mau foto dengannya dan bangga sekali. Oh, saya foto loh dengan artis ini, dengan fans idola saya. Sekilas definisi penggemar tampaknya baik jika diasosiasikan pada cara kita berrelasi dengan Kristus. Namun ketika Yesus mengundang kita untuk mengikutinya, Dia mengharapkan kita semua bukan sekedar menjadi penggemarnya. Tuhan mengharapkan kita bukan hanya penggemar, bukan hanya fansnya, tapi kita adalah murid-muridnya. Kita adalah pengikut-pengikut Kristus, bukan penggemar Kristus. Sekilas definisi penggemar tampaknya baik diasosiasikan dengan cara kita berrelasi dengan Kristus. Ya, kita lihat ketika Yesus undang kita ikut Dia, kita mau ikut, berarti kita mau jadi pengikutnya, muridnya, ya, bukan hanya sekedar menjadi penggemarnya. Apa yang dicatat dalam Yohanes 3 yang kita sudah baca tadi? Lalu Yesus mengambil roti itu dan mengucap syukur. Sudah diambil, dia ucap syukur dan membagi-bagi rotinya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Selama hidup Tuhan di dunia ini, Yesus selalu diikuti oleh banyak orang. Di dalam Injil Yohanes 6 ayat 1 sampai 15 yang merupakan Injil yang dibacakan di dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dikatakan bahwa ada sekitar 5.000 orang laki-laki yang mengikut Yesus. Pastinya pada saat itu juga mungkin bukan hanya laki-laki saja yang datang. Pasti ada perempuan-perempuan juga. Pasti ada anak-anak mereka juga yang ikut. Pasti yang hadir itu lebih dari 5.000 yang hadir waktu Yesus membagikan makanan kepada mereka. Itu berarti ada sekitar 5.000 orang yang datang mengikut Yesus. Lebih dari 5.000. Melihat ada begitu banyak orang yang mengikutinya, Yesus meminta kepada Filipus, kepada muridnya, menemukan di mana tempat ada jual roti, di mana kedai di sini bisa ada kita beli. Kasihan mereka sudah lama kumpul, duduk, nggak makan. Lapar pasti mereka. Tuhan Yesus bukan melihat kebutuhan rohani kita. Jasmani kita juga Tuhan cukupkan. Yesus tahu kebutuhan kita yang paling penting. Bukan hanya rohani, jasmani juga. Akhirnya ada muridnya mengatakan, ada yang bawa
5 roti dan 2 ikan. Filipus waktu itu menolak, mengatakan hal itu tidak mungkin. Mana mungkin orangnya begitu banyak? Hanya 5 roti 2 ikan bisa cukup dibagi. Disuil berapapun nggak mungkin. 5.000 orang. Saudara-saudariku, di saat yang bersamaan, Andreas, saudara Simon Petrus memberitahu Yesus bahwa ada seorang anak bawa 5 roti dan 2 ikan. Namun ia pun membantah. Jumlah itu tidak akan berarti apa-apa untuk orang yang sebanyak itu. Tetapi Yesus memiliki pikiran lain. Dia segera mengambil 5 roti dan 2 ikan. Kemudian dia mengucap syukur. Dan dia membagi-bagikannya kepada semua orang yang ada di situ. Setelah mereka makan semua sampai kenyang, Yesus suruh kumpulkan yang sisa-sisa itu. Murid-muridnya kumpulkan. Ada sisa 12 bakul. Kenyang semua, masih ada sisa. Saudara, luar biasa. Mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Dengan mengucap syukur, berkat berkelimpahan. Yang dilihat itu kurang. Gak mungkin, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semuanya itu mungkin bagi Tuhan. Apa yang bisa kita maknai dari peristiwa penggandaan roti? Jika kita melihat sisi dari keilahian Kristus, maka mujizat itu sangat-sangat mungkin terjadi. Karena Yesus adalah Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, ia sanggup memberi makan sebanyak 5.000 orang lebih. Bahkan terdapat sisa 12 bakul. Saudara, dalam bagian itu diceritakan bagaimana orang berbondong-bondong mengikut Yesus. Karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakan terhadap orang-orang sakit. Yesus melayani, mengajar mereka. Kemudian di penghujung hari, Yesus menyediakan makanan bagi mereka dengan mujizat. Terpersona oleh tindakan-tindakan Yesus. Mereka ingin menjadikan dia sebagai raja atas mereka. Namun keesokan harinya mereka tidak menjumpai Yesus di tempat itu lagi. Dan menyadari itu Yesus sudah pergi. Mereka berusaha mencari dia. Dan akhirnya mereka menemukan Yesus itu sudah di Kapernaum. Ketika mereka bertanya kepada Yesus kapan dia tiba, Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku. Dan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, di Yohanes 6 ayat 26, Allah tahu kebutuhan kita. Kita melihat, alih-alih kita melihat memenuhi keinginan mereka untuk terus menyediakan makanan jasmani, Dia memberitahu agar mereka mencari roti dari surga. Ya, bukan hanya roti untuk perutnya, tapi roti dari surga yang memberi hidup yang kekal. Yesus menerangkan bahwa dialah roti hidup itu. Yesus katakan dialah roti hidup.
dan dia datang dari surga untuk melakukan kehendak Bapa. Mereka yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Kita yang percaya Yesus akan mendapat hidup yang kekal. Karena kita sudah menerima roti hidup, yaitu Yesus sendiri. Namun banyak orang yang mendengar tentang Yesus tidak percaya dan bersungut-sungut. Karena yang ditawarkan Yesus tidak seperti yang diharapkan. Mereka akhirnya pergi meninggalkan Yesus. Lalu kepada ke-12 muridnya, Yesus bertanya, apakah mereka tidak mau pergi juga? Namun murid-muridnya berketetapan hati, berkomitmen, setia mengikut Yesus dan melayani bersama dengannya. Kisah ini menunjukkan bahwa Yesus tidak mementingkan ketenaran. Yesus tidak mementingkan popularitas. Dia tidak menginginkan orang banyak mengikuti dia, hanya sekedar ingin melihat dan menikmati mukjizat yang dia lakukan. Dia menginginkan kita semua menjadi pengikutnya alias muridnya. Jadi kita mau menjadi murid-murid Yesus, bukan penggemar Yesus. Seorang penggemar bisa dengan segera meninggalkan idolanya ketika harapan atau keinginan yang terdapat dalam hatinya tidak terpenuhi. Misalnya, tiba-tiba idolanya jatuh dalam belenggu narkoba. Atau idolanya tiba-tiba korupsi. Dan lain-lain. Bisa juga gambaran ideal yang dibentuk dalam pemikirannya ternyata jauh dari kenyataan sang idola. Ada banyak kisah bagaimana orang yang awalnya begitu menggebu-gebu melakukan berbagai pelayanan di gereja demi nama Yesus, akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Yesus karena kecewa atau berbagai tekanan. Kita harus setia. Kita harus sekali mengikut Yesus sampai akhir. Seperti Ayub. Walaupun banyak godaan, banyak tantangan, banyak kesulitan, tetap setia. Dan kita juga mau setia menjadi murid Tuhan Yesus. Walaupun banyak kita hadapi masalah, kita tetap setia. Karena kita percaya Tuhan Yesus luar biasa. Dia lebih besar dari masalah-masalah kita. Jadi menjadi seorang murid perlu komitmen kita, kesungguhan kita, keintiman kita dengan Sang Guru Agung kita, yaitu Yesus. Fokus kita kepada Tuhan, kerelaan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ini sangat penting. Inilah keunikan menjadi seorang murid. Tuhan mau kita semua menjadi murid-muridnya. Keinginan Yesus agar semua orang menjadi muridnya terlihat juga saat dia mau naik ke surga dan memberi perintah yang kita kenal dengan amanat agung. Ya, karena itu pergilah dan jadikanlah segala bangsa muridku, di Matius 28 ayat 19. Tentunya hal ini bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, kita mau menjadi murid yang
punya komitmen. Kita mau menjadi murid Yesus yang selalu berkomunikasi dengannya. Di dalam doa kita, setiap saat, setiap hari, fokus kita, kerelaan kita dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah kita sebagai seorang murid. Kita belajar untuk menjalankan apa yang diperintahkan, ditunjukkan oleh Sang Guru Agung kita. Mengenal apa yang dikehendaki Tuhan dan kerinduan Tuhan kita mau lakukan sebagai muridnya. Menjadikan Dia satu-satunya fokus dalam hidup kita. Serta kita rela dipimpin oleh Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan. Mari kita renungkan. Kita bertanya pada diri kita sendiri. Bagaimana hubungan saya dengan Yesus sekarang ini? Apakah semakin bertumbuh saya, semakin beriman, semakin sungguh-sungguh mengikut Yesus? Atau kita sudah mundur? Atau kita hanya dulu sebagai penggemarnya saja? Yesus pernah menolong saya. Jadi saya penggemar Yesus. Sekarang saya punya masalah. Saya mau bye-bye kepada Yesus. Say goodbye. Saya mau ikut yang lebih hebat dari Yesus. Itu pasti kita bukan mendapatkan yang lebih hebat. Tapi lebih terpuruk lagi. Tapi kalau kita semakin menghadapi masalah sebagai murid Yesus, kita semakin bertekun. Kita semakin setia kepadanya. Yakinlah, badai pasti berlalu. Dan rencana Tuhan yang indah di depan sedang menunggumu. Pasti ada hari senang buat kita. Buat Anda dan saya. Saudara-saudariku, mari kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari sebagai murid Yesus kita ikut perintah Guru Agung kita, Sang Roti Hidup. Lebih daripada kecukupan jasmani kita, Tuhan penuhi. Ketika kita melakukan suatu pelayanan demi nama Tuhan Yesus, apakah itu kita tujukan untuk menyenangkan hati kita, diri kita sendiri, atau demi melayani dan menyenangkan hati Tuhan? Pasti kita semua melayani di mana saja, kepada siapa saja saat ini, bahwa pelayanan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Ini juga ciri-ciri dari murid Yesus. Jadi dalam masa-masa sulit sekarang ini, kita menjadi murid-murid Yesus, kita harus menyenangkan hati Tuhan dengan melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari, kita bukan hanya penggemar, kita adalah pengikut, kita adalah murid Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita memohon Tuhan menilik hati kita. Kiranya Tuhan yang memberi kita kepekakan untuk mendengarkan jawabannya. Sang Roti Hidup. Hidup kita akan dipenuhi oleh Yesus. Baik kebutuhan jasmani kita, kebutuhan rohani kita, Tuhan akan penuhi kita. Kalau kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, kita sebagai pengikut, sebagai murid Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali bersyukur, berterima kasih kepadamu. Karena kami adalah murid-murid Yesus. Kami bukan penggemar, tapi kami adalah pengikut Tuhan Yesus yang setia. Walau masalah kami hadapi,
saat ini kami mau tetap setia kepada Tuhan, karena kami adalah murid-Mu Tuhan. Kami adalah pengikut Yesus yang setia. Tuhan, kuatkan iman dan percaya kami, agar di masa-masa sulit sekalipun, berbagai tantangan penderitaan yang kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan adalah roti hidup kami. Tuhan adalah guru agung kami. Kami mau setia kepadamu. Saat ini juga Tuhan, bagi semua kami anak-anak-Mu, jika pada saat ini ada yang mengalami kesulitan, ada yang menghadapi tantangan-tantangan, ada yang pada saat ini menderita sakit, penyakit, dimanapun kami berada, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Kami yang menghadapi pergumulan dalam keluarga, secara ekonomi, Tuhan juga yang buka jalan. Tuhan, kami juga memohon Tuhan memberkati pasangan-pasangan muda kami, pasangan-pasangan hidup yang belum mempunyai momongan. Tuhan juga yang berkati, Tuhan juga yang memberikan mereka kasih karunia Tuhan untuk mereka, anugerah kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semua murid-murid-Mu semakin beriman kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami berserah. Haleluya. Amin. Mari kita terima berkat dari Tuhan. 我们一起领受神的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵保惠师的交通与感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kasih anugerah dari Allah Bapa, Putranya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kalian semua pada saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. 耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。” 耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不渴。”耶稣说：“我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我。”